Selamat pagi, Bapak Muhammad Khalid Mawardi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Yulia Damiria dari Prodi Pariwisata via UB. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel saya dengan tema pengembangan bisnis pariwisata dengan pendekatan teknologi untuk memenuhi ujian akhir semester genap ini. Oke, negara Indonesia memiliki banyak sekali pulau, sehingga memiliki julukan sebagai negara kepulauan, dan tentunya hal ini membuat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Indonesia juga mempunyai banyak sekali tempat wisata. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri di sektor pariwisata. Berbicara tentang pariwisata, pariwisata itu apa sih? Pariwisata merupakan salah satu perjalanan wisata dari satu tempat ke tempat lain, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok yang di mana perjalanan wisata ini memiliki kepentingan pribadi ataupun bisnis. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah setelah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya. Sebelum COVID-19, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi negara Indonesia. Namun karena adanya pandemi COVID, pemasukan negara dari sektor pariwisata menurun drastis. Nah, untuk itu, pada masa pemulihan pasca pandemi COVID, diperlukan pengembangan bisnis pariwisata. Pengembangan bisnis pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dalam pengembangan bisnis sendiri, bisnis pariwisata di satu daerah sangat diperlukan untuk memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, bisnis pariwisata itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Bisnis pariwisata merupakan suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di dalam bisnis pariwisata, pelaku-pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya bukan hanya untuk mencari keuntungan ataupun laba yang besar saja, namun mereka memiliki tujuan untuk memperkenalkan wisata dan budaya Indonesia kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, menurut Mahendra, bisnis pariwisata memberikan banyak sekali manfaat di beberapa aspek, antara lain sebagai berikut. Di aspek ekonomi, manfaatnya adalah dapat menghasilkan devisa besar bagi daerah wisata dan juga negara, sehingga meningkatkan ekonomi negara. Nah, di aspek sosial budaya, dari segi ini dapat memberikan manfaat, membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung atau wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut, sehingga para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya asli masyarakat setempat. Nah, untuk mengembangkan bisnis pariwisata, kita memerlukan yang namanya strategi marketing atau strategi pemasaran. Nah, kita dapat menggunakan strategi pemasaran, bauran pemasaran yang di mana bauran pemasaran ini menggunakan 4P, yaitu ada produk, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, ada price atau sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen, ada place, tempat bertumbuhnya pelanggan dan konsumen terhadap produk, dan yang terakhir ada promotion atau kegiatan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, pemasaran tidak hanya sekedar kegiatan pendidikan saja, namun kita juga harus mementingkan aspek-aspek lainnya seperti desain untuk menarik minat wisatawan untuk datang. Nah, ada banyak jenis pemasaran yang perlu kita terapkan nih dalam bisnis pariwisata, yaitu ada iklan. Iklan ini kita bisa membuat iklan tentang produk atau jasa yang kita tawarkan melalui sosial media ataupun pamflet. Dengan itu, produk yang kita tawarkan itu menarik minat banyak orang. Terus juga kita bisa melakukan branding. Dengan branding ini kita bisa membuat video tentang pengenalan produk kita dan kita sebarluaskan melalui sosial media juga, sehingga masyarakat paham tentang produk-produk yang kita tawarkan ataupun fasilitas yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan internet. Kita bisa membuat website untuk sebuah profil ataupun pengetahuan penjelasan tentang produk-produk yang kita tawarkan.
Saat ini teknologi sudah semakin canggih. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan pariwisata di Indonesia. Dengan kemudahan tersebut, kita dapat memberikan peluang besar untuk pariwisata Indonesia. Untuk mengembangkan bisnis pariwisata, kita bisa mengembangkan virtual tour yang saat ini baru muncul setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, virtual tour itu apa sih? Virtual tour adalah tour secara visual, layaknya tour biasa yang dikemas secara virtual. Seorang tour guide asli akan membawa pengunjung untuk menjelajahi suatu tempat serta mempelajari sejarah atau informasi dari tempat tersebut. Nah, karena saat pandemi COVID tidak memungkinkan untuk pergi atau liburan ke suatu tempat, makanya jasa ini sangat dicari banyak orang. Bagaimana sih cara kerjanya virtual tour? Virtual tour dengan menggunakan teknologi virtual reality ini kemudian yang akan menghasilkan panorama 360 derajat sehingga seseorang dapat melihat dan berkeliling hanya dari layar smartphone saja ataupun laptop. Nah, bagi yang belum tahu, virtual reality ini adalah sebuah teknologi yang dapat membawa seseorang ke dalam dunia visual. Di dalam dunia virtual ini, seseorang dapat menjelajahi dunia tersebut untuk melihat berbagai macam hal di sana. Nah, virtual tour ini memiliki banyak sekali kelebihan, yaitu kita dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Dengan virtual tour juga kita dapat menambah wawasan hanya dengan di rumah saja. Dengan virtual tour juga kita dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu membeli tiket pesawat ataupun menyewa akomodasi. Nah, selanjutnya virtual tour ini sangatlah mudah dilakukan dan sangat fleksibel. Kita bisa melakukannya dari mana saja. Lepas dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, ternyata virtual tour juga memiliki kekurangan. Kekurangan virtual tour adalah kita tidak bisa merasakan suasana real di lokasi. Tentunya hanya dengan depan laptop kita tidak bisa merasakan suasana hijau, udara sejuk, dan suara gemercik air yang hanya kita bisa dapatkan jika kita hadir di lokasi wisata. Selanjutnya, kekurangannya pengalaman wisata kuranglah lengkap. Jadi wisata-wisata dari virtual tour ini hanyalah beberapa spot saja, tidak bisa kita memilih spot-spot yang kita inginkan. Spot-spot yang diambil adalah spot-spot yang dianggap menarik untuk direkam, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari virtual tour. Virtual tour sudah ada dilaksanakan di Indonesia oleh beberapa perusahaan travel, namun hanya sedikit saja sehingga virtual tour ini masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Untuk itu virtual tour merupakan memiliki potensi yang besar untuk dilaksanakan sebagai pengembangan bisnis pariwisata dengan menggunakan teknologi tentunya. Kita juga bisa mengemas virtual tour semakin menarik dan semakin bagus dengan inovasi-inovasi lain, sehingga hal itu dapat menggiurkan dan menarik minat perhatian wisatawan. Nah, untuk itu menurut saya virtual tour ini sangatlah baik dan dapat menjadi potensi yang besar bagi bisnis pariwisata di Indonesia. Mungkin segitu saja penjelasan tentang pengembangan bisnis pariwisata dengan pendekatan teknologi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khalid Mawardi dan juga teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.